Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ustadz di pelajaran TIK lagi. Ini pertemuan ketiga. Insyaallah hari ini seperti yang saya janjikan kemarin kita akan belajar tentang fungsi dari setiap tools yang ada di Photoshop. Tapi untuk hari ini pelajaran kita akan kita mulai dari layar pertama, layar utama dari komputer, atau bisa kita sebut ke depannya sebagai desktop. Nah, desktop atau layar utama komputer. Hari ini akan kita mulai dari bagaimana cara untuk membuka Adobe Photoshop. Untuk saya sendiri akan ajarkan dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara untuk membuka. Yang pertama adalah mengklik 2 kali, klik 2 kali pada icon yang ada di desktop. Jadi ini desktop ini ada icon Adobe Photoshop di sini. Nah, tinggal kita klik 2 kali icon ini, maka Adobe Photoshop-nya akan terbuka dengan sendirinya. Itu adalah cara pertama. Atau mungkin bisa kita gunakan cara kedua, yaitu kita tekan Start. Di Start ini kita pilih All Programs. Nah, All Programs, kemudian kita cari Adobe Photoshop. Nah, ada di atas. Nah, jadi di sini ada Adobe Bridge dan sebagainya. Terus kemudian di bagian bawah ini ada Adobe Photoshop CS5 yang kita gunakan ini CS5. Nah, kemudian kita klik 2 kali di sini, maka aplikasi dari Adobe Photoshop akan terbuka. Atau mungkin cara ketiga atau cara terakhir, yaitu masih sama, kita klik Start, kemudian di pencarian di sini, di search program di sini kita tulis Adobe Photoshop. Nah, baru kita tulis Adobe sudah muncul Adobe Photoshop di bagian paling atas, kemudian ada beberapa aplikasi dari Adobe yang lain. Langsung aja kita buka ya. Untuk proses pembukanya sendiri memang mungkin beberapa komputer agak lama untuk membuka Adobe Photoshop ini karena termasuk salah satu aplikasi yang berat. Alhamdulillahnya yang kita pakai di lab ini kita gunakan aplikasi Adobe yang lama, jadi bukanya nggak terlalu lama, tapi mungkin memang terlihat masih agak jadul. Langsung aja kita buka seperti kemarin, kita buka satu lembar, file, new, nggak usah pakai banyak pengaturan, kita pilih seperti ini. Oke, akan jadi seperti ini. Ini backgroundnya putih ya. Kalau kemarin kan backgroundnya yang kemarin kotak-kotak itu backgroundnya transparan, ini kita gunakan backgroundnya warna putih. Seperti janji yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang fungsi dari setiap tools yang ada di Adobe Photoshop. Yang pertama yang kita lihat di sini ada yang namanya satu tools namanya Move Tools. Ini digunakan untuk memindahkan satu objek ke tempat yang lain. Jadi untuk memindah-mindahkan, sama seperti kursor di komputer biasa, maka di sini ada namanya tools namanya Move Tools. Kemudian di bawahnya Move Tool ada Rectangular Tools. Rectangular Tools ini di dalamnya ada beberapa tools yang lain. Nah, ada rectangulars, ada eclipse, ada single row, ada single column. Sebenarnya kegunaannya sama, cuman beda bentuknya aja. Kalau rectangular ini berarti dia melakukan select objek tapi dalam bentuk kotak. Kemudian kalau eclipse itu dalam bentuk lingkaran. Terus single row, kalau row berarti melakukan row atau baris. Kolom berarti melakukan kolom ke bawah. Kemudian di bawah ini ada magnetic tools, ada lasso tools. Nah, lasso tools ini di dalamnya ada 3. Aslinya nih ya, lasso tools. Ada lasso tools. Lasso tools ini melakukan objek itu dengan apa ya namanya? Kita lakukan drag.
Jadi satu kali tekan, kemudian kita bawa kemana-mana dulu. Nah, baru kita lepaskan, maka yang terpilih itulah yang akan jadi select object. Jadi select objeknya dengan menggunakan drag kalau lasso tools. Kemudian yang ada lagi polygonal tools ini dengan cara klik. Nah, jadi kalau lasso tadi drag, jadi satu kali pencet harus jadi. Kalau poligonal ini beberapa kali pencet, tapi dia dalam bentuk harus garis lurus, bentuknya garis lurus. Kalau magnetic lasso ini lebih mudah, biasanya dia melakukan select object itu berdasarkan warna. Jadi sekali kita klik itu nanti bisa kita tarik garis mengikuti objeknya. Nah, dengan sistem magnetik. Ini seperti itu. Dan di bawahnya ada tools namanya selection tools. Nah, ada dua tools di sini, quick selection tools atau magic wand. Kalau quick selection itu memilihnya itu satu gambar yang sama, satu objek yang sama, jadi langsung satu objek yang sama langsung kita pilih. Tapi kalau satunya lagi magic wand ini kita milih itu berdasarkan warnanya. Jadi kalau seumpamanya ada gambar belakangnya warnanya hijau, maka kita pencet warna hijau tek gitu, maka semua gambar yang berwarna hijau itu tadi bakal kena semua, bakal terpilih semua, kena satu objek semua. Ini gunanya dari magic wand tools. Jadi berdasarkan warna yang mirip. Jadi kalau semuanya ada hijau, terus ada hijau muda, hijau tua, hijau muda, hijau tua, kemudian ada hijau daun, ada hijau hijau lumut dan sebagainya. Terus itu semuanya sekali klik maka semua warna hijau itu tadi bakal kena semua. Jadi yang mempunyai deskripsi dalam satu warna itu maka akan kena semua. Kalau quick selection ini cuma satu warna doang. Jadi kalau semuanya warnanya putih ya berarti semuanya putih, ini bakal ke select semua. Kemudian di bawahnya ada crop tools. Crop tools ini ada 3 jenis. Crop tools, slice tools, sama slash select tools. Gunanya masih sama untuk memotong objek. Di bawahnya ada tools tambahan, ada airdrop tools, color sample, ruler, node, sama count tools. Airdrop ini gunanya untuk ngambil sampel dari satu objek, kemudian kita letakkan pada objek yang lain. Nah, cara untuk meletakkannya, jadi pertama ketika kita milih tag ini, maka dia bakal terpilih objek itu. Kemudian bisa kita pilih ketika, di sini nanti ada mengenai juga. Jadi setelah kita pilih ini, terus kemudian bisa kita letakkan di situ. Atau color sample. Kalau color sample itu cuma ngambil warnanya aja. Jadi kalau airdrop ini kita ngambil objeknya, color itu berarti cuma ngambil warnanya. Kalau ruler penggaris, node berarti kita ngasih catatan, count kita ngasih angka. Nah, gitu aja. Kalau kelihatan ya, mungkin di layar agak kurang kelihatan. Jadi kita bisa ngasih warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan menggunakan count tools. Kemudian ada healing tools. Healing tools ini kegunaannya beda-beda ya. Yang satu ada spot healing. Spot healing tools itu digunakan untuk menghapus noda. Jadi kalau menghapus noda yang ada di gambar. Jadi kalau seumpamanya mejanya kotor, kita ada foto mejanya kotor, cara membersihkannya kita gunakan spot healing tools ini. Atau bisa juga kita gunakan healing brush tool. Jadi spot healing sama healing ini mirip, tapi kalau healing itu untuk gimana ya? Healing itu kayak bentuknya kayak spray. Apa sih spray?
Jadi ketika kita kayak bersihin tapi kita gunakan semprotan. Jadi bentuknya bakal jadi semprotan seperti itu. Kalau spot healing itu bentuknya kita bisa pilih objek. Kemudian ada patch tool. Patch tool ini digunakan untuk masih sama membersihkan noda area yang ada nodanya. Jadi tiga tools ini bisa digunakan buat mempercantik wajah juga. Jadi kalau ada foto, kemudian ada banyak bekas jerawat atau ada jerawatnya, bisa dihilangkan dengan tiga ini, spot healing, healing brush tool, atau menggunakan patch tool. Nah, jadi yang suka ngedit-ngedit wajah biar kelihatan agak cantik atau biar kelihatan ganteng, bisa kita gunakan tiga tools ini. Kemudian ada red eye tools, ini untuk menghilangkan efek pantulan cahaya. Jadi kadang ketika kita moto menggunakan flash, kemudian matanya jadi kelihatan warna merah. Nah, untuk menghilangkan warna merah itu, warna merah dari pantulan cahaya itu tadi bisa menggunakan red eye tools ini. Dia gunanya untuk menghilangkan efek digunakan untuk menghilangkan efek kilauan cahaya yang berwarna merah itu tadi. Nah, intinya di sini adalah ada tools yang digunakan untuk mempercantik wajah. Kemudian di bawahnya ada pencil tools dan kawan-kawannya. Nah, di sini ada brush tool, pencil tools, color replacement tools, ada mixer brush tools. Intinya di sini adalah untuk membuat gambar atau membuat gambar di sini. Karena warnanya putih nggak kelihatan ya. Jadi digunakan untuk ngasih gambar di sini. Kalau brush itu dia menggunakan kuas, pencil tools itu menggunakan pensil. Nggak kelihatan warnanya. Nah, gunakan pensil. Kalau brush tools itu menggunakan kuas. Nah, kan kuas seperti ini bentuknya. Color replacement, nggak bisa. Color replacement itu digunakan untuk menghilangkan warna. Jadi kalau ada warna terus kemudian mau kita ganti warnanya, kita ganti warnanya, itu digunakan color replacement ini. Atau mixer brush tools yang hampir sama bentuknya, ini. Ini untuk menggabungkan dua warna. Jadi kalau seumpamanya ada warna hijau sama warna biru, kita bikin dulu warna hijau sama warna biru ya. Hijau, kemudian kita kasih warna biru. Kasih warna biru. Oh maaf. Kasih warna biru. Nah, untuk menggabungkan kedua warna ini kita gunakan mixer brush tool. Jadi biar warnanya tuh gabung kayak gini. Nah, jadi bisa gabung seperti itu. Jadi warna hijau sama warna birunya gabung seperti ini. Digunakan gunanya itu seperti itu. Jadi kayak ketika kita menggunakan kuas, kemudian masih belum basah, terus kemudian kita campurkan menggunakan tangan. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada stempel tools. Nah, ini gunanya untuk mengasih stempel ya, ngasih stempel gitu. Karena kita belum manual jadi nggak bisa ini. Nah, stempel seperti ini. Jadi sebenarnya cuma satu-satu bisa sih. Stempel. Kemudian ada history brush tool sama art history brush tool itu untuk menunjukkan tentang history atau apa yang sudah kita lakukan, tools apa yang sudah kita lakukan dalam satu objek. Kemudian ada eraser tools atau untuk menghapus objek, malah dihapus warnanya.
Kita hapus warnanya jadi putih. Nah, maaf, salah. Nah, kita hapus warnanya jadi putih. Nah, ini untuk menghapus. Jadi kalau tadi warna-warna yang tadi itu kita gunakan, jadi warna yang kita gunakan tadi ketika kita bikin objek ini, warna yang digunakan adalah warna atas, warna pertama ini. Tapi kalau eraser ini kita gunakan warna yang bawah, warna 2, nomor 2 ini. Terus kemudian ada background eraser tools. Ini gunanya untuk menghapus satu objek yang masih sama. Jadi untuk menghapus background. Jadi warnanya seumpama ketika kita pas foto di studio, warna backgroundnya warnanya merah, kemudian pengen kita ganti jadi warna biru seumpama. Nah, ini caranya dengan menggunakan ini background eraser tools. Jadi belakangnya itu backgroundnya langsung hilang. Magic eraser tools hampir sama, tapi dia menghapus itu langsung satu objek dengan warna yang sama. Nah, jadi digunakan untuk menghapus objek dengan satu warna yang sama dalam satu area ya. Kemudian di bawahnya ada gradient tools, Ini digunakan untuk membuat gradient. Jadi ketika objek kita ingin ada gradientnya, gunakan ini. Kemudian ada blur, sharpen sama smooth tool. Ini digunakan untuk kalau blur itu memberikan efek blur atau jadi gambarnya itu semakin agak buram. Memburamkan satu objek atau ada sharpen tools atau untuk menajamkan satu gambar. Jadi bedanya seperti ini, ketika mungkin pengen kelihatan sawah, kita moto di sawah, pengen kelihatan padinya itu yang hijau itu pengen kelihatannya itu hijaunya itu tajam. Nah, makanya terus kemudian kita gunakan sharpen tools ini. Jadi setiap objek itu nanti garis dari objeknya itu bakal kelihatan lebih terang, lebih kelihatan Jadi gambarnya itu lebih kelihatan tajam. Kalau blur ini yang awalnya ada garis-garisnya, kemudian kita gunakan blur tools, maka garis-garisnya ini bakal hilang. Jadi kelihatan rata semua, ngeblur. Nah, kalau smooth tool ini hampir sama kayak tadi. Smooth tool itu ngasih efek seperti kita menggunakan tangan. Gambarnya itu kayak dioles-oles kayak tangan gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar kayak panci ini. Tapi namanya bukan panci, namanya dodge tool. Dodge tool ini digunakan untuk memperterang. Jadi kalau semua gambar kita kalau kelihatannya gelap, nah kita gunakan dodge tool ini untuk dinerangin. Kalau burn itu secara bahasa kan bakar. Bakar itu kalau bakar mesti jadi gelap, hitam. Nah, kalau tadi dodge tool itu untuk menerangkan, burn tool berarti dibakar jadi lebih gelap. Jadi burn tool ini digunakan untuk menggelapkan objek. Jadi kalau objeknya terlalu terang, diturunkan dengan burn tool ini. Kalau spong ini digunakan untuk mengatur saturasi warna dalam gambar. Di bawahnya ada pencil tools, ada pensil, free from pencil, ada add account point tools, delete account point tools. Pen tools ini kan jelas ya, namanya pen berarti untuk gambar. Free from pen tools mirip juga. Kalau add sama delete account point tools ini digunakan untuk nambahin titik-titik dalam objek. Jadi ketika kita ingin milih objek terus kalau rasanya titik-titiknya kurang, untuk membesar atau memperkecil objeknya itu tambah atau dikurangin maka ini. Ada lagi convert point tools, hampir sama sih, sama kayak ini. Gunanya untuk mengedit lagi account point. Jadi point tools, jadi ketika kayak gini itu ada tools-toolsnya kayak gini, point toolsnya. Jadi bisa kita edit di situ. Kemudian di bawahnya ada text tool. Nah, namanya text berarti kita ngasih text. Ngasih text. Ada kita ngasih teks di sini. Dan setelah itu di bawahnya ada
Ini selection tools. Jadi yang kita select itu bisa bisa dipilih. Berbeda sedikit dengan ini ya. Ini untuk memindahkan. Kalau select tools ini untuk memilih. Kemudian selanjutnya ada ini rectangle tools, rounded rectangle tools, ellipse tools, polygon tools, line tools, custom shape tools. Ini gunanya untuk membuat objek ini persegi yang enggak persegi tapi pojokannya itu enggak tajam, jadi melungker, tumpul. Jadi pojokannya tumpul, rounded itu tumpul kayak gini. Kemudian ada ellipse tools atau bikin lingkaran atau oval. Nah, ellipse tools. Kemudian ada polygon, line tools, custom shape tools. Kalau custom itu berarti shape tools tapi terserah kita bikinnya seperti apa. Nah, kalau bentuknya kayak gini, nah itu kita di sini. Bentuknya apa? Kalau ini bentuknya panah. Bisa kita custom di sini. Ada bentuk love. Nah, kita hapus semua dulu ya. Terus kemudian di bawahnya ada ini untuk adjust kamera ya. Jadi untuk memutar-mutar kameranya, 3D object rotate tools. Nah, jadi objeknya dijadikan 3D atau ya sama juga sih kalau ini buat kamera toolsnya. Terus kemudian ada hand tools itu untuk apa ya, kalau hand tools itu digunakan untuk ini sih ketika kita zoom. Nah, hand tools itu digunakan buat pindah-pindah gini nih. Jadi memilih gambar itu, memilih yang mau kita sorot itu di bagian mana itu menggunakan hand tools. Sama ketika kita menggunakan tangan mau naik turun gitulah. Terus kira-kira seperti itu gunanya hand tools. Kemudian di bawah itu ada zoom tools. Zoom tools ini untuk melakukan zoom in atau zoom out. Zoom in itu berarti memperbesar, zoom out berarti memperkecil. Diperbesar terus. Kemudian atau mau kita jadikan zoom out. Nah, untuk memilih zoom in atau zoom outnya di sini ada ya. Zoom in, memperbesar, zoom out, memperkecil. Nah, ini berarti memperkecil kita. Nah, itu kegunaan dari setiap tools yang ada di apa sih namanya? Yang ada di Photoshop ini. Insya Allah untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjut lagi di video yang kedua yang akan bahas tentang Microsoft Word atau program pengolah kata. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Video yang pertama ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjut lagi di video yang kedua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.